YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa sharing ilmu dan sharing pengalaman terkait dengan pendalaman materi profesional ya, bidang teknik listrik ya, yang nanti akan kita bahas modul yang ke-6 pada bagian yang kedua, yaitu tentang teknik instalasi penerangan dan daya listrik. Nah, kita awali ya, Bapak Ibu sekalian, sudah saya jelaskan tadi yang namanya sistem tenaga listrik itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu pembangkit, yang kedua transmisi, yang ketiga distribusi, yang keempat itu instalasi pemanfaatan. Nah, di instalasi pemanfaatan itu nanti di sini ada banyak bisa kita gunakan. Yang pertama itu instalasi untuk penerangan atau lighting. Yang kedua untuk instalasi stop kontak. Yang ketiga instalasi tenaga atau motor listrik yang nanti banyak digunakan di industri. Yang keempat, listrik bisa juga dimanfaatkan untuk pemanas. Selain pemanas juga untuk pendingin, untuk air conditioner ya, untuk mesin las, untuk mesin-mesin produksi ya, mesin produksi itu mesin CNC, mesin press, mesin bubut, mesin milling, mesin mixing ya, mesin yang lainnya ya. Yang berikutnya juga bisa digunakan untuk power supply dari peralatan-peralatan komputer dan office lainnya seperti komputer, mesin fotokopi, printer, dan peralatan office yang lainnya. Berikutnya juga untuk catu daya peralatan elektronika seperti TV, radio, dan lain sebagainya. Yang ke-10 bisa juga nanti untuk power supply peralatan-peralatan instrumentasi dan kontrol seperti DCS, PLC, relay, inverter, dan lain sebagainya. Nah, ini yang berikutnya adalah ya, kalau kita hitung semuanya ada banyak sekali pemanfaatan dari tenaga listrik. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah instalasi penerangan dan tenaga ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita awali ya. Jadi pemanfaatan tenaga listrik yang begitu banyak nanti kita bagi menjadi 4 yang utama. Yang pertama adalah instalasi untuk penerangan, yang kedua instalasi untuk stop kontak, yang ketiga nanti instalasi untuk motor listrik, dan yang keempat instalasi listrik lainnya. Bisa dipahami semuanya Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak. Nah, ini yang untuk instalasi sederhana Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Ya, kita mulai dari incoming dari PLN, kita masuk ke APP. APP itu bahasa PLN, singkatannya adalah alat pembatas dan pengukur. Pembatasnya apa? Pembatasnya circuit breaker di sini. Pengukurnya apa? Pengukurnya adalah kWh meter. Nah, kalau di industri nanti sama, ada APP. Kalau di industri nanti alat pembatasnya itu circuit breaker, alat pengukurnya nanti ada kWh meter dan kVARH meter. Nah, setelah masuk APP selanjutnya nanti masuk ke PHB atau panel hubung bagi. Nah, di sini nanti dibagi-bagi. Ini untuk beban-beban grup 1, ini beban grup 2. Nah, sedangkan untuk instalasi tenaga di industri nanti digunakan untuk instalasi motor listrik. Karena motor listrik ini ya banyak digunakan untuk aplikasi di industri, terutama untuk motor listrik yang berdaya besar. Sehingga nanti instalasinya harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian untuk instalasi listrik ya. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu? Ya. Pak, bisa. Nah, ini saya jelaskan Bapak Ibu untuk instalasi listrik ya.
konsumen-konsumen yang kelas industri atau kelas yang berlangganan listrik lebih dari 197 kVA atau dibulatkan lebih besar dari 200 kVA. Jadi untuk industri atau sekolah atau kampus atau rumah sakit atau hotel dan tempat-tempat lainnya termasuk di rumah, kalau rumah Bapak Ibu rumahnya mewah, ya nanti Bapak Ibu berlangganan mungkin lebih besar dari 197 kVA. Nah, apabila kita berlangganan lebih besar dari 197 kVA, maka kita berlangganannya menggunakan tegangan menengah, Bapak Ibu. Nah, kalau yang kelas rumah tangga nanti saya bahas juga, nggak usah khawatir. Nah, ini yang kelas industri. Karena Bapak Ibu nanti akan menyiapkan siswa SMK nanti yang bekerja di industri, supaya Bapak Ibu paham nih. Ini banyak guru-guru yang nggak paham kayak gini. Ya. Nah, sehingga ini menjadikan masalah. Nah, langganannya gimana Bapak Ibu? Ya, kita langganan yaitu menggunakan tegangan menengah. Jadi tegangan menengah dari mana? Ngambilnya dari gardu PLN. Gardu PLN bisa ngambil bawah tanah, bisa ngambil udara, bisa pakai kabel tray atau berbagai macam. Saya kira Bapak Ibu sudah paham ya. Di distribusi mungkin sudah dibahas. Nanti di situ kita ngambil kabel, ya narik kabel yang narik PLN. Nariknya pakai kabel. Kalau bawah tanah pakai kabelnya jenis XLPE. Ya. Bisa pakai N2X, SEBY, N2X, NGBY dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis kabelnya saya kira Bapak-bapak sudah sangat familiar ya untuk kabel tegangan menengah. Nah, dari kabel tegangan menengah nanti masuk ke panel TM. TM itu artinya tegangan menengah. Nah, panel tegangan menengah bisa miliknya PLN, bisa miliknya konsumen. Kalau konsumen itu akan melakukan maintenance itu tidak merepotkan PLN, maka ya pelanggan punya sendiri panel tegangan menengah. Sehingga kalau ada apa-apa, ada maintenance di trafo tidak perlu melibatkan PLN. Tapi kalau pelanggan tidak mau ribet dengan TM, ya nanti boleh saja nanti TM-nya milik PLN. Berarti nanti kalau TM-nya milik PLN ya nggak masalah. Cuma nanti kalau ada apa-apa ya maksudnya maintenance di sisi instalasi trafo ke bawah, nanti minta tolong PLN untuk matikan. Jadi agak ribet, tergantung pada PLN. Nah, dari panel tegangan menengah selanjutnya diturunkan dengan menggunakan trafo. Dari di sini ini 20 kV biasanya tegangannya untuk tegangan menengah di Indonesia. Nanti di sini diturunkan 20 kV diturunkan menjadi 380 volt untuk 3 fase dan 220 volt untuk 1 fase. Nah, dari trafo nanti diturunkan ke ATS atau Automatic Transfer Switch. Nah, dari ATS nanti di backup dengan genset. Nah, di sini disesuaikan gensetnya berapa. Kalau langganannya di sini 1000 kVA, nanti gensetnya bisa pakai 1000 kVA, bisa pakai 500 ya, bisa pakai 352, tergantung nanti yang mau di backup apakah semua atau sebagian. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi ukuran genset tidak harus sama dengan ukuran trafo. Lebih besar boleh, lebih kecil tidak apa-apa. Biasanya kalau pingin aman ya nanti ukuran gensetnya lebih besar dari ukuran trafo. Supaya semua bisa di backup. Tapi kalau enggak, yang di backup hanya bagian tertentu ya nanti ini boleh lebih kecil. Nah, setelah nanti dari ATS menuju ke MDP yaitu Main Distribution Panel. Dari Main Distribution Panel nanti dibagi-bagi menjadi SDP. Dari SDP nanti dibagi-bagi menjadi SSDP. Nah, dari SSDP nanti apakah mau langsung ke peralatan ya nanti lewat panel. Kalau yang penerangan berarti nanti lewat PHB lighting. Kalau yang motor nanti lewat PHB MCC motor control center.
Kalau yang nanti ke peralatan produksi ya nanti ke PHP untuk peralatan produksinya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak. Ya. MDP bisa 1, bisa lebih dari 1, tergantung kebutuhan. Nah, Bapak Ibu tadi itu adalah blok diagram. Ini adalah namanya blok diagram. Nah, kalau di dalam desain itu nanti yang dibuat adalah namanya gambar instalasi. Gambar instalasi itu ada yang namanya single line diagram, ada wiring diagram. Nah, ini yang namanya single line diagram. Nah, di dalam single line diagram ya harus konsisten dengan blok diagram tadi. Diambil dari, ini adalah panel TM, ini panel tegangan menengah, ada incoming, incoming itu kabel PLN masuk, ada metering, ada outgoing, outgoing tempat kabel keluar dari tegangan menengah. Nah, di sini nanti ada metering juga untuk melakukan pengukuran ya dayanya. Jadi nanti meternya ada di tegangan menengah. Setelah itu nanti di sini masuk ke trafo. Nah, trafo nanti hubungannya macam-macam. Hubungan trafo itu ada DYN, ada YYN, ya, tergantung dari jenis trafonya. Nah, informasi trafo nanti ada di nameplate trafo. Setiap mesin listrik mesti punya nameplate, termasuk motor listrik. Nah, dari sini selanjutnya masuk ke ATS, di sini input trafo dari PLN, nanti di paralel atau di backup dengan genset di sini melalui panel kontrol genset. Nah, di sini nanti masuk ke MDP, dari MDP nanti dibagi menjadi SDP. Nah, nanti kita harus hitung di sini. Untuk masing-masing SDP di sini ya, dayanya harus seimbang. Karena listrik 3 fase itu harus seimbang. Karena kalau di beban kadang-kadang ada beban 3 fase, ada beban 1 fase. Kalau bebannya 3 fase otomatis seimbang. Nah, beban yang 1 fase ini yang harus kita atur supaya seimbang. Ketidakseimbangannya berapa ya? Toleransinya menurut ANSI itu 10% ketidakseimbangannya. Jadi nanti di sini R-nya berapa, S-nya berapa, T-nya berapa. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini namanya single line diagram. Nah, dari sini nanti kita bagi-bagi. Tadi dari panel yang ada di sana, kita bagi menjadi panel A, panel B, panel C. Panel A nanti kita hubungkan untuk ke penerangan, untuk ke stop kontak, untuk ke motor listrik. Nah, tergantung dari kebutuhannya nanti seperti apa. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa. Nah, kalau di rumah seperti apa Bapak Ibu? Kalau di rumah itu kan menggunakan tegangan rendah. Ini untuk rumah-rumah yang kecil ya. Untuk rumah biasanya menggunakan tegangan rendah. Karena biasanya kalau rumah itu kan golongannya R1, R2, R3. Langganannya mulai dari, kalau zaman dulu masih ada yang pakai 250 VA. Ada yang pakai 450 VA. Ada yang pakai 900. Berapa lagi? 1.300. 1.300. Berapa lagi? 2.300. 2.300. 3.200. 2.300. 7.700. 4.400. 6.600. Ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ngambilnya dari mana? Kalau yang model zaman konvensional ngambilnya dari udara seperti ini. Dari tiang listrik Bapak Ibu sekalian ya, ditarik kabel menuju ke rumah, masuk ke APP di sini, lewatnya udara. Lewatnya di atap. Jadi kita harus jebol atap ya. Nah, dari APP nanti masuk ke PHB. Dari PHB nanti dibagi ke beban-beban. Bebannya apa saja seperti tadi. Nah, kalau yang sistem sekarang, perumahan-perumahan yang di perkotaan sekarang tidak pakai udara,
tetapi lewatnya bawah tanah. Di mana? Jadi nanti incoming-nya ada di depan sini, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu siswa SMK sekarang ya harus ngerti untuk instalasi listrik bawah tanah. Karena kalau di perumahan-perumahan di kota-kota besar udah nggak pakai kayak gini nih, bahaya Pak ya. Pakainya bawah tanah di sini incoming-nya. Ini harus ngerti nanti. Dari incoming nanti masuk ke APP, APP-nya nanti ada di sini ya. Setelah itu masuk ke PHB, PHB-nya ada di dalam dan rapi. Karena sekarang itu rumah-rumah tidak hanya sekedar fungsional tetapi estetika. Bisa dipahami semuanya Bapak Ibu? Bisa. Ya, Pak. Nah, kalau zaman dulu ya ini masuk dari PLN, Sekring. masuk APP ya. Dari APP ini tadi ada kWh meter, di sini ada pembatas ya, circuit breaker. Zaman dulu dilengkapi dengan sekring. Nah, dari sekring nanti masuk ke PHB. Nah, kalau sekarang ini sekring ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Kenapa kok sekring mulai ditinggalkan? Karena sebenarnya circuit breaker ini sudah fungsinya double. Fungsi circuit breaker itu fungsinya sebagai apa? Saklar plus proteksi. Kalau fuse hanya proteksi. Proteksinya hanya hubung singkat. Kalau circuit breaker proteksinya ada dua. Yang pertama overload, yang kedua hubung singkat. Paham ya Pak ya? Jadi sebenarnya kalau kita pakai circuit breaker ini sudah cukup. Karena sini sudah memproteksi hubung singkat. Nah, supaya nanti instalasi listrik lebih aman, perlu ditambahkan nanti ILCB. ILCB ngerti ya Bapak Ibu ya? Iya. Earth Liquid Circuit Breaker. Ini untuk mengamankan dari gangguan kesetrum. Setrum. Ya. Ya, kalau ada orang kesetrum yang mati bukan orangnya, tapi yang kerja ILCB. Ditambah lagi nanti proteksinya ditambah SPD. SPD bukan sarjana pendidikan ya. Apa Ibu Indayati? SPD itu singkatannya apa? Kurang tahu tuh Pak. Nah, ini harus ngerti nih. Bapak Ibu ngajar di sekolah harus ngerti. Artinya apa ini? Proteksi diferensial. Dan petir. Nah, Diferensial. protective device. Ya. Device. Ini untuk mengamankan peralatan-peralatan elektronika dari sambaran petir. Sambaran petir secara tidak langsung. Karena sambaran petir ada dua. Sambaran petir langsung yang eksternal di luar itu pakai penangkal petir. Nah, ini sambaran rambatan. Kalau Bapak Ibu instalasi listrik kadang-kadang ada petir kok, oh tiba-tiba TV kok mati. Tiba-tiba komputer kok langsung error, ya mati, rusak. Ya. Itu karena Bapak Ibu tidak pasang SPD. Jadi nanti di panel itu idealnya lengkap ya. Ada SPD, ada ILCB, dan ada MCB. Bisa difahami semuanya Bapak Ibu sekalian? Bisa. Bisa Pak, tapi cara sambungnya bagaimana Pak ya? Cara nyambungnya gampang ya. Jumper. Ya, cara nyambungnya pertama itu SPD dulu paling kiri, ini SPD, berikutnya nanti ini adalah ILCB, ini langsung nanti di jumper ya. Ya, baru MCB. Ya, terus nanti ininya inputnya masuk ke ILCB. Ini jangan lupa nanti dihubungkan ke grounding ya, melalui kabel grounding. Kabel groundingnya nanti tahanannya harus kurang dari 5 ohm itu menurut Puil. Tapi kalau menurut Schneider itu harus kurang dari 1 ohm. Nah, nanti di sini outputnya baru masuk ke MCB. MCB-nya nanti ini yang mau dihubungkan dengan ini berapa tinggal di ini aja. Setelah itu nanti ini masuk ke masing-masing beban. Gampang sekali masangnya, nggak susah. Bisa difahami Bapak Ibu? Ini sudah saya bahas di video saya ya, Bapak Ibu nanti Bisa, lihat Pak. di situ. Bisa ya. Pak. Bisa. Cuma boleh mau tanya Pak. Ya, silakan. Begini Pak, ini LCB ini Pak biasanya kalau dia kan PK sekali Pak, kalau dipakai di instalasi di rumah untuk sekarang
saya pikir agak rumit, agak susah ya. Kalau orang yang tidak tahu pasang ini LCB kan, dia penyambungan saja, misalnya penyambungan kabel tidak akurat, dia bisa tidak bekerja. Maksudnya tetap trip, kecuali untuk di bengkel mungkin. Ya, Bengkel-bengkel. terima kasih. Pertanyaan bagus ya. ELCB memang nanti butuh instalasi yang baik. Tidak Ya. boleh ada kabel yang isolasi yang bocor, kabel rusak tidak Bocor. boleh. Sambungan yang tidak standar tidak diperbolehkan, ya. Karena dia Ya. sensitif. Settingnya dia 30 Miliampere, ya. Waktunya 20 milisecond. Jadi sangat singkat. Ada kabel luka dikit, ini kerja, Pak. Ya. Ya. Jadi nanti memang ini harus kalau kita pasang ELCB, instalasi listriknya harus dipastikan tidak ada kebocoran. Maka Bapak Ibu nanti di instalasi listrik harus di meger. Setelah masang, Bapak Ibu di meger, pastikan megernya memenuhi syarat ya. Berapa tahanannya? Ya kan? Tahanan minimal megernya adalah 1000 kali tegangan kerja ditambah 1 mega ohm. Paham ya Pak ya? Kalau 220 berarti 1000 kali 220 ditambah 1 mega berarti sama dengan minimal 1,22 mega ohm. Paham Bapak semuanya? Nah, yang ideal berapa? Yang ideal nanti pas di meger ketemunya unlimited ya. Itu artinya tidak ada kebocoran. Ya. Ini penting ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada kebocoran dipasang ELCB ya nanti kayak disco. Trip, nyalakan lagi, trip lagi, nyalakan lagi, trip lagi ya kayak trip disco, terus. ya. Nah, ini untuk masang LCB. Bapak Ibu harus paham nih ya. Bisa dipahami semuanya? Ya, bisa. Pak. Nah, bagaimana Bisa. kalau untuk instalasi listrik yang lebih kompleks? Misalkan ya 2 lantai, 3 lantai dan seterusnya. Ya, ini kita bisa pasang. Saya kira ini Bapak Ibu gambar teknik sudah sangat familiar ya. Cara masang instalasi listriknya nanti seperti apa. Jadi nanti kita bisa desainkan misalkan ini di lantai 1 seperti ini lantai 2, ini lantai 3. Minimal anak SMK ya harus bisa instalasi listrik lantai 3 lah. Untuk fresh graduate lulus. Kalau lantai 10 ya nanti perlu pengalaman. Pengalaman 2 tahun ya. Kalau lantai 50 ya pengalaman 5 tahun. Ya, paham ya Bapak Ibu? Kalau lantai 3 ya mestinya ya udah bisa. Harus ngerti. Nah, untuk siswa SMK harus diajari cara gambar. Gambarnya sudah tidak pakai manual, gambarnya sudah pakai AutoCAD. Nah, gambarnya harus cepat ya. Kalau gambar seperti ini waktunya berapa lama? Ya waktunya harus ya paling lambat ya 2 jam. Ya harus berlatih terus anak-anak SMK. Kalau anak SMK udah bisa gambar seperti ini sudah bisa cari kerja. Di internet banyak kerjaan Bapak Ibu. Sebagai drafter. Ini banyak pekerjaan. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan gambar ya, pakai AutoCAD ya, bisa nanti ngelamar kerja di internet. Bisa internasional, bisa nasional. Bapak Ibu tentukan tarifnya sendiri. Umumnya kalau yang baru-baru tarifnya biasanya ya 1 jam $10. Lumayan Bapak Ibu. Ini sambilan. Nah kadang-kadang kita perusahaan itu kadang-kadang dia nggak punya dokumen SLD-nya. Tapi punya hardware-nya. Punya as-built drawing-nya, dia minta digambarkan dalam bentuk soft copy-nya. Nah, ini bisa minta bantuan. Ini banyak sekali di internet. Nah, nanti kita bekali anak-anak seperti itu, ya. Bisa dipahami semuanya? Oke, yang berikutnya kita bahas instalasi penerangan. Untuk instalasi penerangan ini sangat sederhana karena instalasi penerangan yaitu nanti ya kita instalasinya 1 fas ya, Bapak Ibu. Lampu hampir semua 1 fas. Berbeda dengan motor listrik. Kalau motor listrik nanti ada yang 1 fas, ada yang 3 fas. Stop kontak nanti ada yang 1 fas, ada yang 3 fas. Lebih mudah mana instalasi listrik 1 fas dan 3 fas? Tergantung.
Kalau untuk keseimbangan beban lebih mudah yang 3 fase karena otomatis seimbang. Tapi kalau untuk yang instalasinya ya kalau 1 fase lebih mudah karena hanya ada fase dan netral. Mungkin ada yang bisa ditambahkan ground supaya nanti ya lebih aman ditambahkan ground di bawahnya. Seperti misalkan kalau kita pakai ya untuk lampu jenis downlight ya cangkangnya nanti perlu di-grounding. Kalau tidak di-grounding gimana? Ya tetap nyala. Tapi nanti kalau Bapak Ibu pegang cangkangnya kalau tidak di-grounding dengan baik, Bapak Ibu bisa kena induksi setrum ya. Jadi hati-hati nanti kalau ganti lampu yang downlight. Kalau yang ganti lampu yang modelnya pakai ulir seperti ini ya nanti harus diperhatikan itu fittingnya seperti apa. Nah, perencanaan untuk instalasi listriknya ya kita gambar ya. Ada jenis lampu jenis seperti ini yang pakai ulir, ada lampu yang jenis pakai tabung. Nah, ini simbolnya beda. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yang pakai ulir simbolnya X, yang pakai tabung simbolnya ini. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Kalau kita mendesain ya untuk gambar instalasi penerangan. Nah, ini gambar seperti ini harus kita gambar pakai AutoCAD. Atau dengan software-software yang lainnya. Biasanya yang paling banyak digunakan adalah AutoCAD karena ini gambarnya adalah gabung dengan gambar instalasi untuk sipil. Orang sipil gambarnya biasanya pakai AutoCAD. Yaitu tanpa atas. Nah, ini Bapak Ibu mestinya nanti anak-anak ya kalau tidak menjadi kompetensi utama, kompetensi tambahan ya. Supaya nanti ngerti tentang gambar AutoCAD. Nah, di dalam instalasi penerangan kadang-kadang ada desain interior Bapak Ibu. Oh, interiornya harus seperti ini. Nah, kita sebagai orang listrik menyesuaikan desain interior. Karena dasarnya apa? Kalau kita mendesain, dasarnya adalah tingkat pencahayaan. Nah, tingkat pencahayaan referensinya kemana? Yaitu ke Kementerian Kesehatan. Berdasarkan peraturan yang ditulis oleh Kementerian Kesehatan, ya, untuk tingkat pencahayaan mengikuti jenis pekerjaannya. Pekerjaan itu ada yang kasar, ada yang halus, yang membutuhkan tingkat lux yang berbeda. Nah, oleh karena itu ya kita harus penuhi di sini. Nah, apa yang mempengaruhi terhadap pencahayaan? Ini macam-macam. Yang pertama, tinggi ruang kerja. Yang kedua, tinggi bangunan. Yang ketiga, warna temboknya. Bahan dari temboknya seperti apa. Ya. Yang berikutnya adalah lampunya. Yang berikutnya adalah armatur lampu yang digunakan. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, ini penting ya terkait dengan masalah instalasi penerangan. Nah, untuk instalasi penerangan yang dibutuhkan apa aja Bapak Ibu? Ya, ini ada lampunya, ada saklarnya, ada kabelnya, ada fittingnya, ada pipa pelindungnya, ada kabel tray kalau difungsikan, ada PHB-nya, ada junction box dan lain sebagainya. Baik saklar manual atau saklar yang sudah dilengkapi dengan IoT. Karena sekarang banyak ya, saklarnya bisa dikontrol pakai HP. Sehingga saklarnya tidak pakai saklar manual, tapi saklar dengan IoT. Nah, ini sudah banyak produknya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di toko online. Kalau mau nyoba pakai saklar IoT. Supaya ya salah satunya produknya itu Pak ya. Itu salah satu merek ya. Sudah disediakan softwarenya gratis. Kalau Bapak mau bikin sendiri pakai microcontroller juga bisa. Nanti pakai softwarenya misalkan pakai Blink. Mikrokontrollernya misalkan pakai Arduino. Ini kalau mau bikin sendiri. Arduino. Tapi saya jamin lebih mahal ya. Bapak harus ngerti banyak ya. Minimal pakai yang sudah jadi ya. Untuk eksperimen supaya ngerti ya untuk instalasi saklar yang pakai IoT seperti apa.
Bisa difahami Bapak Ibu? Bisa. Nah, jenis lampu saya kira banyak yang bisa kita gunakan ya. Mulai dari lampu yang konvensional ya, lampu pijar, lampu TL, lampu XL, lampu LED, lampu halogen, lampu son, lampu merkuri dan lain sebagainya. Kalau yang indoor sekarang yang banyak digunakan adalah lampu LED. LED. Karena kenapa lampu LED ya? Kospinya 1. Ya, wattnya kecil tapi luxnya besar. Lebih terang, lebih awet dibanding lampu yang lain. Nah, kalau untuk outdoor nanti dilihat ya. Apabila nanti ada kabut, ya jangan pakai lampu LED. Penerangan outdoor yang di situ ada kabutnya, itu LED tidak bisa nembus. Nah, kita bisa pakai lampu halogen atau lampu merkuri, walaupun lebih mahal dan lebih boros. Karena di situ disesuaikan dengan peruntukannya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya. Nah, tadi saya jelaskan tentang armatur lampu. Nah, armatur lampu banyak ya. Kalau yang zaman dulu banyak ini armatur model pancaran lebar. Ada yang model pancarannya terbatas. Kalau yang bentuk tabung ada armatur palung ya. Ada armatur bentuknya rok karena bentuknya seperti roknya ibu-ibu ya. Ada yang armaturnya gantung. Nah, kalau yang sekarang yang banyak disukai adalah armatur downlight. Kalau yang tabung ya seperti ini, ya sekarang larinya hampir semua lampu ke LED. Walaupun bentuknya macam-macam, ya, karena lampu LED sekarang bentuknya sudah sangat bervariasi. Karena LED punya banyak kelebihan. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya udah bisa Pak. Ya. Nah, gimana cara ngeceknya kalau sudah kita pasang? Ya, kita ukur pakai lux meter. Tadi standarnya kita bandingkan. Oh, kalau untuk ruang baca itu berapa lux? Nanti kita pasang, kita ukur apakah sudah sesuai atau belum. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Nah, bagaimana perhitungannya Bapak Ibu? Ya, beban-beban listrik yang lain selain lampu itu di rumah tangga ada banyak. Ada kulkas, ada laptop, ada mesin cuci, ada vacuum cleaner, ada oven, ada rice cooker, ya, ada banyak sekali. Ada AC, ada pemanas. Nah, di sini diperlukan kebutuhan beban listrik agar pemanfaatan energi sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, itu efisien. Tidak terjadi pemborosan. Oleh karena itu di sini ya, perlu kita perkirakan kebutuhan beban ya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui beban total kita itu berapa. Kenapa kok kita perlu ngerti kebutuhan beban? Karena alat-alat listrik biasanya menggunakan satuannya watt. Sementara daya PLN satuannya adalah VA. Watt dengan VA itu berbeda. Masyarakat awam seringkali tidak bisa membedakan watt sama VA. Saya pakai listriknya 900 watt misalkan VA ya. Saya pakai AC1 700 watt ya kan. Kok MCB-nya trip? Ada yang pernah ngalami Bapak Ibu? Ya AC-nya 1 PK. Listriknya cuma 900 VA, ya mesti trip karena AC itu kospinya ya sekitar 0,6 paling 0,7. Jadi kalau kita hitung nanti ya VA-nya sama dengan watt dibagi kospi melebihi dari 900, maka dia akan trip.
Sehingga nanti di sini dengan memperkirakan kebutuhan beban, kita bisa menetapkan kebutuhan maksimum beban kita. Nah, untuk menetapkan daya sambung ya, agar dapat melayani beban ya, supaya memenuhi perluasan di kemudian hari. Sehingga nanti di sini kita bisa membuat rancangan secara lebih rinci ya terkait dengan kebutuhan daya listrik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak. Nah, oke ya. Nah, ini contoh beban-beban listrik. Di sini beban listrik ya menggunakan semuanya satuannya pakai watt. Kalau di Indonesia satuannya pakai watt. Kalau di luar negeri kadang pakai watt, kadang pakai HP. 1 HP sama dengan 746 watt atau sama dengan 0,746 kW. Sementara di MCB ya satuannya pakai VA. Karena sebenarnya MCB itu yang dibatasi arusnya. MCB 250 sebenarnya 1 ampere. Sebenarnya tidak ada 250 ya Bapak Ibu ya. 1 ampere itu harusnya berapa? S sama dengan V kali I. V-nya kan 220. Kalau I-nya 1 ampere harusnya berapa? 220 VA. Cuma PLN kalau 220 VA kan nggak enak diucapkan ya. Dibulatkan jadi berapa? 250. 50. Yang 2 ampere berapa? 2 kali 220 harusnya berapa? 4.440. 40. Tapi dibulatkan sama PLN jadi 450. Kalau yang 3 ampere ada nggak? Nggak ada. 3 ampere nggak ada, Pak. Adanya? Ada yang 4 ampere. 4 ampere itu harusnya Ya. berapa Ibu? 900. 880 VA. 80 80 VA. sama PLN dibulatkan jadi 900. 900 PA. yang berikutnya yang 6 ampere berapa? 1.300. 1320 VA. Diturunkan sama PLN jadi bulatkan menjadi 1.300. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Dan seterusnya 2.200, 3.200, 4.400 dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu di sini ya sebagai pengaman itu adalah circuit breaker. Kalau di rumah pengamannya namanya miniatur circuit breaker. Nah, miniatur circuit breaker ini yang kita jadikan sebagai pengaman atau pembatas arus atau sebagai overload. Kalau di motor listrik overloadnya bukan MCB ya Bapak Ibu ya. Ini khusus di instalasi rumah. Kalau untuk motor listrik overloadnya apa Bapak? Ada yang tahu Pak Sunardi? Kalau di motor listrik overloadnya adalah TOR. Apa itu TOR? Ada yang tahu? Tor. Ya, ini TOR, nggak pakai H ya Bapak Ibu ya. Thermal overload relay. Nah, kalau di motor listrik overloadnya TOR, thermal overload relay ya. Tapi kalau di instalasi penerangan dan rumah overloadnya adalah MCB. Nah, di sini pemasangan MCB harus sesuai dengan rating daya yang akan dipasang. Nah, bebannya nanti juga kita atur ya agar tidak berlebih. Karena nanti kalau beban berlebih ini berbahaya. Nah, sehingga di sini jangan sampai kita membuat beban berlebih, apalagi pakai stop kontak yang ditumpuk-tumpuk ya. Nah, ini fenomena-fenomena seperti ini harus kita hindari. Karena akan muncul bahaya. Stop kontak yang ditumpuk seperti ini akan memunculkan bahaya. Yang pertama bahaya arcing. Kalau di situ ada bahan yang mudah meledak bisa terjadi bahaya blast.
Kalau di sini sambungannya tidak kenceng, nanti bisa juga menimbulkan bahaya shock, ya. Nah, sehingga nanti di sini harus kita hindari. Kenapa kok terjadi arsing? Karena arusnya kan penjumlahan, ya. Kalau di paralel arusnya dijumlahkan. Kalau dijumlahkan semakin besar. Sehingga nanti kita harus perhatikan kapasitasnya. Kemampuannya berapa? Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya, Pak. Nah, pemasangan MCB seperti apa? Ya, kalau kita lihat di sini ya, MCB itu ada di sini tertulis 10 ampere. Tegangannya di sini 230 garis miring 400. Frekuensinya 50 Hz. Nah, kenapa kok tertulisnya tidak 220? Biasanya nanti yang namanya peralatan itu ada spare untuk tegangan lebih. Tegangan lebih itu batasnya berapa? 5%. Sehingga nanti kalau 220 itu dikasih spare tegangan ya 5%. Nah, biasanya tertulisnya ada yang 230, ada yang 240. Yang 380 nanti dikasih spare sampai 400. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Kalau ininya lebih tinggi lebih bagus ya. Kadang-kadang tertulis 240 garis miring 415. Tidak masalah. Ini artinya circuit breaker ini mampu menahan tegangan itu ya maksimumnya. Nah, berikutnya di sini ada SPLN atau LMK. Ini yang milik PLN biasanya ada tulisan seperti ini. Kalau yang milik sendiri ya nggak ada. Adanya mereknya apa. Contoh merek yang terkenal misalkan Schneider. Kalau zaman dulu mereknya adalah Merlin, Cherin. Ada juga mereknya Toshiba, ada juga mereknya Hager, ada juga Panasonic, ada juga Siemens dan lain sebagainya. Nah, apabila beban kita melebihi dari kemampuan circuit breaker, maka di sini akan terjadi beban lebih. Nah, kalau beban lebih, misalkan di sini adalah kemampuannya 10 ampere, ya maka circuit breaker akan trip. Kalau tidak trip bahaya, karena nanti akan panas. Kalau panas bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada isolasi, baik kabel maupun peralatan-peralatan listrik lainnya. Sehingga nanti kalau ada beban lebih harus dipadamkan, diputuskan. Nah, di sini MCB dan KWH meter fungsinya sebagai pembatas arus dan pengaman terhadap hubung singkat. Ya, hubung singkat itu konslet. Jadi kalau hanya dipasang MCB, kalau ada orang kesetrum, dia nggak bisa detect karena tidak terjadi konslet. Maka kalau ingin aman ya harus dipasang ILCB. Nah, besarnya MCB yang dipasang oleh PLN pada KWH meter di rumah disesuaikan dengan langganan kita. Kalau kita langganannya besar dipasang sesuai dengan nilainya tadi. Nah, bagaimana contoh perhitungan terhadap beban listrik kita? Ya. Nah, ini beban biasanya dalam bentuk watt. Ya. Jadi nanti kita perlu hitung. Misalkan bebannya seperti ini belum mengenal KOSPI. Nanti yang untuk KOSPI nanti kita bahas berikutnya. Nah, maka di sini kita perlu hitung. Ya. Kalau kita menggunakan 2 unit AC masing-masing 820 watt, ya tinggal dikalikan 2. Sekian watt. Ya. 2 unit TV LED 32 sekian. 1 unit kulkas 128 watt ya dikalikan. Semuanya nanti dikalikan, selanjutnya ditotal. Totalnya berapa? 2854. Ini kita belum memperhatikan apa? KOSPI. Nah, nanti kita bahas yang KOSPI di belakang. Jadi daya listrik yang akan dibutuhkan berapa di sini? 284. Jika dikonversi menjadi arus listrik, ya kan? Ini berarti nanti tinggal dicari. Arus itu rumusnya apa? Arus rumusnya adalah watt per volt atau PI sama dengan P per V. Sehingga nanti kita bisa hitung berapa arusnya. Ternyata arusnya adalah 2854 dibagi 220 ketemunya 12,97.
Dibulatkan jadi 13 ampere. Maka kita harus menggunakan circuit breaker yang mencukupi untuk beban keseluruhan. Kalau semua alat dalam waktu yang bersamaan itu menyala. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Nah ini tadi untuk langganan PLN itu di sini ya. Ini 1 ampere, 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere, 16, 20, 25 ya dan seterusnya. MCB paling besar berapa ampere Bapak Ibu? Ada yang tahu? 100. Kalau 100 namanya bukan MCB, Bu ya. Kalau 100 namanya apa? NFB. MCCB atau NFB. Ya. Jadi kalau MCB itu secara produk yang pernah ada itu maksimum 63 ampere. Tapi yang paling banyak digunakan itu biasanya maksimum 32 ampere. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kalau arusnya ratusan ampere pakainya MCCB. Kalau arusnya lebih besar dari 600 ampere pakainya ACB. Paham ya? ACB itu air circuit breaker. Nah ini dilengkapi dengan pemadam busur. Karena kalau arusnya ribuan ampere, itu begitu kontak on, itu muncul busur api yang sangat besar. Sehingga nanti harus dipadamkan. Di sini ada mekanisme memadamkannya pakai semburan udara. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini terkait dengan circuit breaker ya. Nah sekarang kita lihat beban listrik itu tidak semuanya bersifat resistif. Beban listrik itu ada 3 yaitu resistif, induktif, dan kapasitif. Nah yang pertama beban resistif. Beban resistif itu apa? Beban resistif itu ya yaitu sebuah beban yang akan menghasilkan gelombang antara arus dan tegangan itu seia sekata. Kalau dalam bahasa listriknya namanya sefase. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Sefase itu seia sekata. Kalau tegangannya naik, arusnya naik Bapak Ibu ya. Tegangannya turun, arusnya turun. Tegangannya sampai di puncak, arusnya sampai di puncak. Tegangannya di nol, ya dua-duanya di nol sama. Tegangannya negatif, arusnya negatif. Ini namanya beban resistif. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Nah ini kalau jadi pasangan idealnya yang resistif Bapak Ibu ya. Tapi kalau resistifnya jangan kaku ya kan. Bapaknya kerja, ibunya harus kerja ya. Bapaknya ikut sini, ibunya harus ikut ya. Itu namanya kaku ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Contohnya apa? Beban-beban resistif ya. Beban resistif contohnya lampu pijar, lampu LED, pemanas, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Oke ya. Nah cirinya apa beban resistif ya? Tadi ya tegangan dan arus sefase. Kospinya sama dengan 1. Kalau kospinya sama dengan 1 berarti dayanya S sama dengan P. Ini analisisnya mudah ya. Jadi karena P-nya sama dengan apa? V kali I kalikan cos pi. Karena cos pi-nya 1 ya maka sama dengan V kali. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian di sini? Bisa. Ya Pak, bisa. Nah yang kedua yaitu ada beban yang sifatnya induktif. Nah, beban induktif ini bebannya mengakibatkan gelombang antara tegangan dan arus, ini V, ini I, tidak lagi satu fase. Tidak lagi seia sekata, Bapak Ibu, ya. Di mana di sini arusnya selalu ketinggalan, ya. Di sini. Ini tegangannya sudah di level di sini, arusnya masih ketinggalan di bawah. Ini beban induktif murni Bapak Ibu ya. Berapa ketinggalannya ya?
sebesar 90 derajat. Nah, contoh beban yang induktif murni seperti apa? Yang induktif murni ya lilitan, Bapak Ibu, ya. Lilitan bisa bentuknya toroidal, bisa bentuknya solenoidal, bisa berupa kumparan, bisa berupa koil, ya, dan berupa solenoidal. Bisa dipahami semuanya, Bapak Ibu? Ini beban yang sifatnya induktif, ya. Nah, ini contohnya di sini beban-beban induktif. Jadi beban induktif menyebabkan terjadi pergeseran arus dan tegangan. Nah, beban induktif ini bersifat lagging. Artinya lagging apa? Lagging itu ketinggalan ya. Bapak Ibu kalau main game, anak-anak sekarang katanya HP-nya nge-lag ya. Nge-lag itu artinya apa? Dia sudah nekan tombol tapi ya kan dia belum beraksi, itu namanya nge-lag ya. Kalau siswa nge-lag itu sudah kita jelaskan tapi belum paham-paham, itu artinya otaknya nge-lag ya. Sehingga Bapak Ibu jangan nge-lag ini ya. Paham ya Bapak Ibu? Di sini lagging artinya apa lagging? Arusnya tertinggal terhadap tegangan. Sebesar berapa? 90 derajat. Nah, beban induktif tidak mengkonsumsi daya nyata, tetapi dia mengkonsumsi medan magnet. Ganti baju, Reza, ganti baju maghrib. Nah, di sini Sebentar, dia itu nah sebentar, apa? sudah sholat. Menyebabkan terjadinya penurunan faktor daya. Sehingga nanti kospinya turun. Akibatnya apa? Daya tidak bisa dimaksimalkan. Ya, nanti kita bahas ya selanjutnya. Yang ketiga adalah beban yang sifatnya kapasitif. Beban kapasitif merupakan kebalikan dari beban induktif, yaitu beban yang mengakibatkan ya antara fase dan antara tegangan dan arus, ini arusnya I, ini tegangannya V, justru arusnya mendahului. Kalau mendahului bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu? Mendahului itu berarti kan memimpin ya. Memimpin itu bahasa Inggrisnya lead. Kalau mendahului itu namanya leading. Kalau leading konsepnya ini adalah orang Eropa, leading itu selalu di depan. Padahal kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan ada tutwuri handayani, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso. Ya, beda ya kan? Tapi enggak apa-apa, kita pakai istilahnya Inggris leading. Jadi di sini kebalikan, kalau tadi arusnya ketinggalan, sekarang arusnya yang mendahului. Tegangannya yang tertinggal. Karena referensinya dari arus, maka di sini istilahnya pakai leading. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Nah, apa saja beban yang sifatnya kapasitif? Ya kapasitor Bapak Ibu. Kalau di saluran transmisi ya setiap ada perbedaan ini ya maka akan muncul efek kapasitan. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau ada perbedaan tegangan, dimanapun mesti akan muncul efek kapasitan. Sehingga kalau di saluran transmisi itu sering digeser. Digeser seperti ini. Ya. Tujuannya untuk apa? Supaya efek kapasitannya tidak terlalu besar. Karena kalau efek kapasitor terlalu besar, itu meninggalkan penaikan tegangan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Nah, kapasitor biasanya digunakan untuk kompensasi beban induktif. Jadi kapasitor nggak akan mungkin untuk beban ya Bapak Ibu ya. Ini untuk perbaikan faktor daya. Nah, konsekuensi dari adanya beban R, L, dan C, maka di sini akan muncul yang namanya segitiga daya. Jadi daya itu nanti ada 3, yaitu daya yang sifatnya daya aktif atau watt, ada daya reaktif atau Q, dan ada daya semu atau S. Yang nanti dapat kita analisis dengan menggunakan ya teori segitiga siku-siku, yaitu dengan menggunakan Pythagoras. Karena di sini adalah penjumlahan vektor. P dan Q itu adalah vektor, sehingga di sini tidak bisa dijumlahkan secara langsung seperti skalar ya. Sehingga penjumlahannya vektor. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya terkait dengan segitiga daya.
Nah, untuk menjelaskan segitiga daya itu dapat dijelaskan dengan sebuah gelas yang berisi air soda atau air bir atau air yang mengandung ya busa. Kalau kita punya wadah, misalkan di sini gelasnya 1 liter, kalau di sini kospinya rendah, ya, maka di sini ya kalau kita menuangkan air soda, maka di sini adalah airnya, maka akan muncul apa namanya busa. Kalau orang Jawa bilangnya umpluk, ya, atau buih. Jadi kalau kita punya gelas 1 liter, buihnya itu 0,2, maka airnya hanya bisa terisi 0,8. Untung atau rugi Bapak Ibu? Rugi kan? Nah, ini analogi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti kalau ada pertanyaan kita jawab ya. Kospi sama dengan ya air soda ditambah buih gitu ya. Ini analogi saja. Nah, di sini air sodanya itu analogi dengan daya aktif atau satuannya kW. Sedangkan buihnya itu analogi dengan daya reaktif, satuannya kvar. Penjumlahan totalnya namanya kVA atau apparent power. Kalau diterjemahkan jadi daya semu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lihat contoh studi kasus. Ya. Sebuah kantor berlangganan listrik dari PLN dengan daya 4.400 VA. Listrik yang digunakan untuk operasi kegiatan di kantor antara lain seperti ini. Ini sudah ada kospinya. Nah, maka di sini peralatan pendukung lainnya total 1000 watt dengan kospi 0,8. Hitunglah daya aktif P ya. Yang kedua Q, yang ketiga S. Yang kedua pertanyaannya, apakah daya listrik 4.400 mampu untuk mendukung kebutuhan peralatan listrik apabila digunakan secara bersamaan? Bisa ngitungnya Bapak Ibu? Kalau enggak bisa nanti lihat di sini ya. Mohon nanti kalau ada salah dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Ini prinsipnya saya jelaskan. Jadi 8 lampu TL 20 watt kospinya 0,6 ya. Ini ya tinggal dihitung nanti. Ini daya wattnya, ini daya semuanya. Nanti kita hitung ya. Ini semuanya nanti kita hitung ketemu total wattnya sekian. Nah, setelah itu kita hitung daya semuanya totalnya sekian. Kalau kita lihat pakai wattnya, ini masih aman Bapak Ibu. Karena 3.300 kan. Tadi langganan kita berapa Bapak Ibu? 3.500. 4.400. Masih aman kan? 3.300 masih jauh ya? Ya. Tapi kalau kita hitung daya semuanya berapa ketemunya? 4.900. Artinya sudah apa Bapak Ibu? Overload. Melebihi. Sudah overload ya. Maka kalau kita aplikasikan ya ini circuit breaker-nya trip. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Oke ya. Nah, ini contoh lain studi kasus ya. Sebuah industri menengah menggunakan motor penggerak 2 kali 5,5 kW, kospinya 0,85. Beban listrik lainnya 4 kW dengan kospi 0,9. Ini industri Pak Ibu ya. Jika industri berlangganan 10.000 kVA, apakah listriknya cukup digunakan untuk operasional di industri tersebut? Cara ngitungnya gampang ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi sama ya. Kita hitung total wattnya berapa. 2 motor 4,5 kW ya. Ya berarti 9 kW. Dikali 2, 9 kali. Ditambah 1000 kW berarti 10 kW ya. Nah, masih aman. Kurang dari sekian ya. Yang kedua dihitung VA-nya. Dihitung ternyata sekian. Oh ini mohon maaf ini harusnya 14.000 ini bukan 10 ya. Ini 14. Ada salah. Ini 14 ini ya. Ini kan totalnya 13.000, nanti di sini kurang dari 14.000. Masih aman ya. Tapi kalau kita hitung VA-nya ya itu sudah melebihi dari 14.000, ketemunya 15.000. Artinya trip ya.
Bisa difahami Bapak Ibu? Contoh studi kasus lain ya, ini ya. Saya jelaskan supaya nanti lebih banyak contoh, enggak apa-apa. Ini buat latihan. Ini pengerjaannya seperti apa ya? Nah, ternyata kalau kita hitung total VA-nya masih mencukupi. Ini contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk memperbaiki KOSPI Bapak Ibu? Misalkan kasusnya begini, sebuah lampu fluorescent 20 watt, 220 volt AC, 50 Hz mempunyai faktor daya 0,4. Untuk menaikkan faktor daya dari 0,4 menjadi 0,93, berapakah nilai kapasitor yang harus dipasang? Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Maka kita harus menghitung pertama adalah arkes kosinus dari 0,4 ya. Nanti dihitung pakai kalkulator atau lihat di tabel. Maka di sini kita hitung ya, ketemunya sekian. Arkes kosinus dari 0,93 ketemunya sekian. Nah, nanti kita hitung tangannya ya. Tangan theta 1 dan tangan theta 2, maka ketemunya sekian. Nah, dari sini maka kita bisa menjawab ya. P sama dengan 20 watt, KOSPI 1 sama dengan 0,4, KOSPI 2 0,93, maka tangan theta 1 dikurangi tangan theta 2, ini dikurangi ini ya. 2,291 dikurangi 0,395, ketemunya sekian ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Nah, nanti dicarikan rumus Q kali C sama dengan P kali tangan theta 1 dikali tangan theta 2 sama dengan V kuadrat dibagi XC. Sehingga C sama dengan P kalikan tangan theta 1 dikurangi tangan theta 2 dibagi 2 PF V kuadrat. Maka ketemunya sekian mikrofarad. Nah, kalau mau memperbaiki menjadi sekian, Bapak Ibu tinggal ke toko beli yang 2,62 mikrofarad. Kalau tidak ada gimana Bapak Ibu? Wah, nggak ada 2 mikrofarad, ya kan? Bapak Ibu bisa melakukan apa? Seri Paralel. bisa ngitungnya ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Atau dicari yang mendekati. Daripada seri paralel butuh banyak yang mendekati. Sehingga nanti kalau di lapangan panelnya menggunakan namanya kapasitor bank ya. Kapasitor bank artinya apa? Kumpulan banyak kapasitor yang dihubung secara seri dan paralel. Nanti dihitung kebutuhan KOSPI-nya berapa sehingga nanti di switching. Kalau KOSPI-nya sekian nanti yang di-on-kan kapasitor 1, 2, 3. Kalau yang sekian yang dihubungkan 2, 4, 5 dan seterusnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, Pak. Oke ya. Materi ini selesai ya. Sekarang kita masuk materi ya untuk instalasi tenaga listrik ya. Untuk instalasi tenaga listrik, kenapa sih instalasi tenaga listrik perlu kita perhatikan? Nah, di sini instalasi tenaga larinya ke motor listrik, Bapak Ibu. Nah, motor listrik adalah beban induktif. Beban induktif karakteristiknya kalau di start itu akan menyebabkan arus starting. Kalau di trafo namanya arus inrush trafo. Arus inrush itu perubahan yang sangat besar. Kalau Bapak Ibu ada apa namanya? Zaman dulu 98 kan ada istilah namanya rush ya. Rush itu apa? Orang berlomba-lomba ke bank ngambil duit ya. Itu namanya rush. Kalau trafo di starting namanya inrush. Kalau motor di start namanya arus starting. Nah, besarnya arus starting itu bisa mencapai 6 sampai 7 kali dari I nominal. Nah, arus besar ya, arus starting yang besar bisa menyebabkan circuit breaker trip. Ya. Bisa juga menyebabkan drop tegangan sehingga peralatan yang sensitif itu bisa bermasalah. Contohnya kalau Bapak punya inverter ya kan, begitu starting maka dia mati, maka harus disetting ulang. Bapak punya timer mati ya harus disetting ulang. Kalau di industri seperti itu ya rusak peralatannya ya, cepat rusak. Jika terjadi terus-menerus akan terjadi panas. Sehingga di sini dibutuhkan metode starting.
yang nanti dipengaruhi oleh apa? Kapasitas dayanya, arus startingnya, torsinya, kecepatannya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, motor listrik di industri digunakan untuk apa saja, Bapak Ibu? Ya. Kalau di industri motor listrik digunakan untuk pertama pompa. Di rumah juga sama ya, Bapak Ibu ya, menggunakan pompa ya, pompa air. Selain pompa ada kompresor. Juga ada fan ya, blower, cooling tower, AHU, conveyor, lift, AC, eskalator ya, mesin-mesin produksi dan lain sebagainya. Jadi nanti siswa SMK kalau nanti dia bekerja di industri akan menghadapi beban-beban seperti ini yang digerakkan oleh motor listrik. Nah, ini masih lulusan kita ya, lulusan SMK harus paham. Supaya nanti dia punya bekal ya. Nah, untuk pengendalian motor ya bisa kita gunakan secara manual. Kalau manual kita pakai switch biasa ya. Kita hubungkan motor ya di switch aja. Kalau yang satu fase ya kita hubungkan aja. Ya kan? Bisa langsung stop kontaknya kita colokkan, bisa kita tambahkan switch on off pakai push button atau pakai saklar biasa ya. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya. Yang 3 fase ya nanti dihubungkan. Kalau yang 3 fase nanti ada 2 macam hubungan, yaitu hubungan delta dan hubungan bintang. Ini hubungan bintang, ini hubungan delta. Secara default motor listrik dihubungkan delta. Kenapa kok dihubung delta? Supaya kinerjanya optimal. Karena delta itu tegangan line sama dengan tegangan fase. Kalau bintang tegangan line sama dengan tegangan line to fase. Jadi lebih kecil kalau ini. Bisa difahami Bapak Ibu? Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang pengendalian motor listrik. Kalau tadi secara manual, sekarang semi otomatis. Kalau semi otomatis di sini kita menggunakan ini motor listrik tadi ya. Kita proteksi pakai tor ya. Di sini nanti ada magnetic kontaktor, di sini nanti ada pengaman. Ini yang semi otomatis. Semi otomatis nanti ada yang pakai elektromagnetik. Yang kedua nanti ada yang pakai elektronik, yaitu pakai VSD. Ini pakai VSD atau inverter atau soft start. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Paham ya? Nah, di sini Bapak Ibu yang secara elektromagnetik kontrol starting motor listrik ya, itu bisa menggunakan DOL, ini namanya DOL ya, atau direct online. Direct online itu motor biasanya hubungannya delta. Ini langsung dihubungkan delta Bapak Ibu. Bisa dipahami ya semuanya? Jadi langsung motor dihubung delta ya ke sumber listrik. Di sini ada tor, di sini ada magnetic kontaktor, di sini ada pengaman. Pengamannya bisa fuse, bisa CB. Kalau yang motor kecil MCB, kalau motor yang lebih besar MCCB atau NFB. Kalau motor tegangan menengah pakainya VCB atau GCB. Nah, yang kedua adalah hubungan bintang segitiga atau Y delta. Pertama kali motor dihubung bintang, setelah beberapa saat dihubung delta. Tujuannya apa? Untuk mengurangi arus starting. Nah, ini kalau kita lihat untuk kontrol starting motor dengan DOL atau direct online. Ini contoh rangkaiannya Bapak Ibu. Rangkaiannya tadi ada tor, ada magnetic kontaktor, ada circuit breaker ya. Ini komponennya. Bisa difahami Bapak Ibu ya. Ini adalah yang paling sederhana. Karena hanya menggunakan magnetic kontaktor ya untuk menghubungkan. Nah, kelebihannya apa? Menggunakan starting DOL.
Ini adalah metode paling sederhana ya, tidak membutuhkan pengaturan yang sulit. Digunakan biasanya untuk motor-motor yang mempunyai 3 terminal ya. Langsung motornya hanya punya hubungan delta saja. Ini kelebihannya. Nah, kelemahannya apa Bapak Ibu? Kalau dihubung dol, arus startingnya tinggi. Bisa mencapai 4 sampai 6, bahkan 7 kali dari I nominal. Nah, yang kedua, torsi startnya itu antara 0,5 sampai 1,5. Yang ketiga, terjadi drop tegangan. Bapak Ibu kalau nyalakan pompa air, apa yang terjadi dengan lampu Bapak Ibu? Agak berkedip, Pak. Nah, redup kan? Redup itu karena di sini ada drop tegangan. Nah, kalau Bapak Ibu terjadi redup ya, di situ ada peralatan yang sensitif, gimana Bapak Ibu? Maka di sini akan restart ya. Begitu terjadi kedip, peralatan-peralatan yang sensitif itu akan restart. Contohnya apa yang sensitif? Komputer. Kecuali yang komputernya laptop kan ada baterainya, jadi nggak terjadi restart. Apalagi inverter. Apalagi di situ timer dan lain sebagainya. Nah, biasanya digunakan untuk motor yang ukurannya kurang dari 5 kW. Nah, ini kalau kita lihat ya, untuk starting dengan menggunakan dol. Ini motornya, ini tornya, ini kontaktornya, ini circuit breaker. Nah, variasi dari hubungan dol seperti apa ya? Dol itu ini adalah untuk wiring diagramnya, ini adalah untuk diagram kontrolnya. Nah, nanti variasinya yang bisa kita hubungkan dol itu banyak, misal misalkan untuk starting motor bergantian dan lain sebagainya ya. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita bahas dulu karakteristik tadi ya untuk dol. Jadi hubungan antara arus dan kecepatan pada saat starting awal arusnya tinggi, nanti arusnya akan turun pada saat nanti dia mendekati kecepatan nominal. Demikian juga untuk torsi dan kecepatannya di sini. Torsi pertama tinggi, nanti turun, nanti akan naik pada saat dia mendekati kecepatan maksimal. Ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk instalasi motor listrik dari 2 tempat. Ya, kita akan melakukan instalasi motor listrik yang bisa kita on-kan dari 1 tempat ya dan tempat lainnya. Maka di sini kita bisa memodifikasi. Bagaimana nanti kita bisa ya melakukan aktivasi motor listrik dari 2 tempat. Ini kadang-kadang ya kita butuhkan ya. Seperti halnya Bapak Ibu kalau kita menghidupkan saklar tukar atau saklar hotel. Misalkan di lorong Bapak Ibu ya. Pada saat kita pergi ke lorong kita nyalakan. Begitu sudah sampai lorong sebelahnya ya kita matikan. Nah, demikian juga di motor. Kadang-kadang motor itu perlu untuk kita operasikan dari 2 tempat. Nah, ini untuk diagram kontrolnya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya kalau kita ingin mengatur 2 motor, motor 1 dan motor 2 secara bergantian. Bagaimana kita untuk pengaturannya? Nah, kita bisa wiringnya seperti ini ya. Nah, nanti kita bisa wujudkan diagram kontrolnya seperti ini ya. Jadi pada saat pertama nanti dia akan meng-on-kan motor 1, setelah itu nanti pada kita tekan tombol ini ya, maka kita akan menghidupkan motor yang lainnya ya. Nanti saya tunjukkan simulasinya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya untuk instalasi motor listrik ya dengan kerja berurutan. Saya punya 2 motor, nanti kerjanya secara berurutan. Ini kadang-kadang di industri suka muncul ya Bapak Ibu ya. Misalkan untuk proses-proses tertentu ya, kadang-kadang ada motor 1 ya. Kalau nanti sudah bekerja setelah sekian detik, nanti motor yang kedua hidup dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita bisa melakukan ya pengaturan motor ya dengan menggunakan wiring diagram
dan diagram kontrol seperti yang ada di gambar. Nanti untuk simulasinya saya tunjukkan Bapak Ibu. Kalau perlu nanti saya kopikan file untuk simulasinya ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa memahami ya. Nah, yang berikutnya adalah ya silakan, ada mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Oke ya. Berikutnya adalah starting bintang segitiga. Starting bintang segitiga tujuannya untuk apa? Untuk meredam arus starting ya. Inrush current atau arus starting motor. Nah, ini digunakan untuk motor-motor yang ukurannya lebih dari 5 kW. Jadi pada saat starting, motor dihubung bintang, setelah beberapa saat nanti dihubung delta. Ya, dari sini nanti ada ini Pak ya. Jadi pertama kali motor dihubung start ya, melalui ini magnetik kontaktor magnetik utamanya, ini magnetik kontaktor untuk delta, yang ini untuk start. Jadi pertama dihubung start, setelah sekian detik dihubung delta. Nah, di sini komponen yang dibutuhkan sama dengan DOL, bedanya apa? Ditambahkan timer. Kalau tidak mau pakai timer ya nanti bisa ditambahkan saklar atau push button. Supaya nanti kita secara manual, pertama dihubung bintang, selanjutnya dihubung delta. Nah, tujuannya apa? Kalau dihubung bintang, maka motor ini, belitan motor akan mendapat tegangan V-line to neutral. Kalau dia mendapat V-line to neutral, arusnya itu akan lebih kecil. Karena V-line to neutral itu adalah V-line to line dibagi akar 3. Sehingga nanti arusnya akan lebih kecil dibanding dengan hubungan DOL. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Nah, ini untuk tadi ya, untuk apa namanya wiring diagramnya, ini untuk diagram kontrolnya. Jadi pada saat awal ya magnetik kontaktor ini ditekan, maka motor akan terhubung secara bintang ya. Setelah nanti beberapa saat dia nanti akan ininya mati, bergeser untuk hubungan delta. Nah, kelebihannya apa hubungan bintang segitiga ya? Kelebihannya arus starting itu menjadi lebih kecil. Kalau tadi mencapai 6 kali bahkan 7 kali, kalau hubungan bintang segitiga itu arusnya sangat kecil. Sekitar 2,6 kali dari I nominal. Torsinya juga lebih kecil ya karena tegangannya lebih kecil ya. Nah, ini diperuntukkan untuk motor-motor yang ukuran menengah, biasanya disediakan 2 belitan, satu itu untuk bintang dan satunya untuk segitiga. Nah, ini masih tetap nanti ada lonjakan arus ya. Ini sederhana karena tidak butuh setting-setting ya. Cuma di sini nanti dibutuhkan tambahan magnetik kontaktor untuk hubungan bintang dan segitiganya ya. Nah, ini karakteristiknya kalau kita lihat ya. Ini yang DOL, yang garis putus-putus, ini yang bintang segitiga. Jadi arus startingnya kecil. Torsinya juga lebih kecil dibanding dengan yang torsi bintang yang hubungan DOL ya. Ada yang mau ditanyakan untuk yang kontrol motor dengan menggunakan DOL dan bintang segitiga maupun kontrol motor untuk yang berurutan maupun bergantian ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk starting secara elektronik. Ini teknologi baru. Era revolusi industri 3.0. Kalau sebelumnya pakai magnetik kontaktor, kalau sekarang udah pakai namanya VFD atau soft starter. Kalau soft starter yang dikontrol itu adalah tegangannya. Kalau nanti VFD yang dikontrol adalah frekuensinya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, kontrolnya pakai apa di sini ya? Kontrolnya pakai ini ya, ini soft start. Soft start itu isinya apa? Komponen elektronika daya. Komponen elektronika daya nanti saya jelaskan apa aja ya. Nah, fungsinya untuk mengatur tegangan output ke motor. Jadi nanti di sini tegangannya diatur. Seperti tadi di bintang segitiga kan diatur ya tegangannya.
Cuma pengaturannya kasar. Kalau ini pengaturannya halus. Dilengkapi dengan display ya dan besarnya ini ya bisa diatur dengan baik. Sehingga di sini pengaturannya lebih smooth, lebih efisien, lebih smooth ya, akselerasi dan dekselerasinya dapat dikontrol. Jadi motor nanti bisa dikontrol kecepatan ya maupun torsinya. Nah, ini bisa digunakan untuk motor-motor yang 3 terminal ya, sehingga nanti ataupun motor yang 6 terminal. Ini kalau kita lihat ya, kalau yang pakai dol itu arusnya seperti ini besar, kalau yang pakai bintang segitiga masih ada lonjakan yang warna kuning. Nah, yang pakai soft star itu yang warna merah. Torsinya juga sangat halus di sini ya, dibanding dengan yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah yang dengan VSD, variable speed drive ya, atau nama lainnya inverter. Nah, ini sekarang alat-alat rumah tangga ini sudah pakai teknologi inverter ya Bapak Ibu ya. Seperti kulkas. Kulkas menurut Bapak Ibu pakai inverter enggak Bapak Ibu? AC, Ya, Pak. pompa air. Ini sekarang banyak menggunakan teknologi inverter. Kenapa? Karena lebih hemat Bapak Ibu. Lebih efisien. Nah, kalau di industri ini penting nih. Kalau nggak pakai inverter, boros. Arus startingnya tinggi. Ya, ini berbahaya. Maka di industri sekarang banyak menggunakan inverter. Nah, pakainya nanti adalah rangkaian elektronika daya. Seperti apa? Dioda, transistor, SCR, diak, triak, IGBT, dan lain sebagainya. Ini familiar enggak Bapak Ibu komponen-komponen ini? Ngerti enggak? Dioda ngerti ya? Iya, iya. Ngerti, Pak. Transistor ngerti kan? Iya. Iya, Pak. SCR ngerti enggak SCR? Iya. Ngerti ya? Dia ya resistor, transistor, kapasitor. Jadi prinsipnya nanti di sini ya. Ini ada rangkaian penyearahnya, ada inverternya, ada DC choppernya, ada AC regulator. Basisnya pakai rangkaiannya switching. Switchingnya secara elektronik. Kalau sekarang pakainya digital switching. Sehingga sangat efisien ya. Nah, ini blok diagramnya seperti ini Bapak Ibu untuk rangkaian inverter ya. Jadi inputnya adalah listrik AC, outputnya listrik AC 3 fase. Caranya gimana? Pertama kali ini diubah menjadi listrik DC. Mengubah listrik AC jadi listrik DC pakainya rangkaian penyearah 3 fase. Setelah disearahkan nanti difilter supaya nanti DC-nya tidak ada ripple-nya. Setelah nanti DC-nya menjadi DC murni, selanjutnya diubah lagi menjadi listrik AC. Caranya pakai apa? Pakai IGBT ya. Pakai FET dan pakai komponen-komponen lainnya. Nah, setelah itu nanti masuk ke motor. Bedanya apa? Input dengan output. Bedanya di sini frekuensinya bisa dikontrol, dinaikkan atau diturunkan. Sehingga nanti kecepatannya N sama dengan 120 kalikan F dibagi P. Nah, dengan kita mengatur frekuensi, maka kecepatan motor itu dapat kita atur. Kenapa kok bisa lebih efisien? Ya, contoh kasus Bapak Ibu kalau punya pompa air, kalau Bapak Ibu cuci tangan dengan mandi itu butuh airnya sama atau beda? Beda, Pak. Beda ya. Kalau Bapak Ibu cuci tangan tanpa adanya ini inverter, maka motor itu tetap akan muter sama. Supaya Bapak Ibu airnya sedikit, Bapak Ibu atur pakai keran kan? Ya. Sehingga karena diatur sedikit tekanannya tinggi. Nah, sedangkan kalau pakai inverter, pakai VSD, kalau untuk cuci tangan motornya muternya pelan. Kalau muternya pelan, wattnya yang diambil itu kecil. Kalau mandi dia butuh putaran kenceng. Sehingga nanti lebih efisien. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kelebihannya ini saya kira ya. Kekurangannya ini ya. Kelebihannya bisa diatur speednya, hemat energi, ya, proteksinya lengkap, ya, bisa dikomunikasikan dengan PLC, DCS dan SCADA.
arah putaran bisa diatur, bisa digunakan untuk pengereman juga. Kelemahannya ini harga ya, butuh ruang yang dingin karena pakai elektronika daya ya. Dan ini nanti ada settingnya seperti setting peralatan-peralatan pada umumnya. Nah ini contoh Bapak Ibu ya, produk yang dilengkapi dengan VSD. Ini contoh VSD yang besar di industri Bapak Ibu. Ada banyak merek, ada Siemens, ada Toshiba, ada Mitsubishi, ada ABB, ada Schneider, ya, Altivar dan lain sebagainya. Nah ini komponen dalamnya seperti ini Bapak Ibu. Ini mainboardnya, ini untuk IGBT-nya, ini untuk diodanya, dan lain sebagainya. Nah sekarang pemeliharaan instalasi tenaga listrik. Ya. Nah instalasi di sini ya terkait dengan pemeliharaan, ada pemeliharaan dan troubleshoot. Ya. Nah pemeliharaan di sini ada yang rutin, ada yang tidak terencana, dan ada yang perbaikan. Kalau perbaikan itu ada kerusakan ya, ini diperbaiki. Kalau pemeliharaan ini rutin, ini kan sifatnya preventif. Preventif artinya mencegah sebelum rusak. Kalau pemeliharaan tak terencana ya ini tanpa direncanakan. Kadang-kadang perlu di ini ya, ini berdasarkan intuisi saja. Nah, kalau troubleshoot ya berarti nanti ada masalah ya, baru nanti kita perbaiki. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan pemeliharaan instalasi listrik ya? Kita yang pertama harus mengetahui tentang masalah gangguannya apa yang muncul ya. Berikutnya melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan visual maupun pemeriksaan instalasinya. Berikutnya menganalisis hasil pemeriksaan. Setelah itu nanti kita tentukan penyebabnya apa dan cara mengatasinya seperti apa. Baru kalau kita sudah tahu penyebabnya ya kita perbaiki. Setelah diperbaiki nanti dilakukan uji ulang. Nah, contoh troubleshoot seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan di sini ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Pas button on ditekan, kontaktor hidup dan motor berputar. Ketika pas button dilepas, kontaktor mati dan motor juga mati. Ini masalahnya. Penyebabnya apa? Salah satu kontak bantu NO pada kontaktor mungkin saja terputus. Nah, pencegahannya seperti apa? Ya kita lakukan cek instalasi pada kontak bantu ya. Kalau nanti ada yang putus ya disambung lagi. Nah, ini beberapa ya Bapak Ibu terkait dengan masalah-masalah yang kadang-kadang muncul ya pada kegiatan ya troubleshoot pada motor listrik. Kalau yang ini saya kira Bapak Ibu sudah ini ya. Oke, saya kira itu ya materi kita ya. Masih ada satu lagi yaitu tentang ini ya terkait dengan perawatan dan perbaikan peralatan listrik ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ini karena di sini mendekati maghrib Bapak Ibu, nanti kita lanjut habis maghrib aja ya Bapak Ibu ya. Kalau habis maghrib kira-kira jam 18.30 bisa enggak Bapak Ibu ini? Boleh Pak, kalau Indonesia Aduh, Timur. Pak, boleh, terlalu malam enggak? Terlalu malam Pak, terlalu malam daerah Wit Pak. Oh gitu, daerah Wita terlalu malam ya. Atau mungkin besok pagi kita lanjutkan bisa Bapak Ibu? Bisa Pak, Jam berapa, bisa. Pak? Besok pagi jam 8 aja ya. Terlalu siang enggak? Jam 7.30 aja Pak. Oh jam 7.30 oke. Siap 7.30 ya. Bapak Jam Ibu 8 aja, semuanya? Pak. Ya. Jam 8, Pak. Jam 8 atau 7.30? 7.30 aja Pak, karena kita Tapi lagi tadi mengawal pagi juga. ya Pak.